Kita diberkati ya dari tema bulan ini. Kita belajar banyak. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita bisa mengalami supernatural life. Ternyata supernatural life itu nggak yang megah-megah doang, tapi benar-benar bisa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari dari hal-hal yang kecil. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang mulia. Tidak bisa henti-hentinya Tuhan, kami mengucapkan syukur saja Tuhan kepada Engkau Tuhan, atas pernyataan-Mu Tuhan kepada kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau selalu menuntun kami Tuhan, Kau tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Terima kasih Tuhan, bahwa dalam seminggu kebelakang kami mengalami supernatural living. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama dan kebesaran-Mu saja Tuhan. Mengembalikan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak dan hanya karena Engkau Tuhan. Tibakan Tuhan teman-teman kami Tuhan, saudara-saudara kami yang memang belum sampai. Sertai mereka dalam perjalanan. Tidak kurang suatu apapun. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita sembah. Karena kami berbahagia Tuhan, memiliki Allah seperti-Mu. Yes. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Come on church, let's sing. Yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus.
Lord, yes Lord. Semua yang bersuka cita, kita sorak-sorai puji Tuhan. Kita nyanyi lebih keras lagi, tepuk tanganmu, goyangkan badanmu untuk Tuhan. Yes. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari jemaat gereja nyanyikan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin. Sorak puji Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan. Kita terus memuji namanya. Allah yang ajaib, yang memberikan kita apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga, dan pikirkan, dan timbul dalam hati kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar telinga, yang
melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Shalom. Shalom. Sebelum kita memberi, we're gonna do something different, something old school but different, sesuatu yang dulu banget pas gereja tahun 90-an sering kerjain, tapi udah lama gak dikerjain. Hari-hari ini makin jahat ya. Dan kita tuh yang para orang tua penting banget untuk kita bisa membesarkan anak kita berakar kuat dalam kebenaran, ya gak sih? Aku tuh sama Pika Josa dulu sampai sekarang, setiap kali mau sekolah, kita selalu ke kamar mama Dedi dulu, kita didoain, terus doa ini selalu sama, jauhkan dari pergaulan buruk, lindungi dari mara bahaya, berikan hikmat, kebijaksanaan, supaya mereka dapat tumbuh besar di dalam Tuhan. Selalu gitu, sampai besar. Sampai Josa sekarang pun udah 30 tahun, masih mau ke kantor, masih minta didoain. Sampai Edo pun sekarang suka ikut-ikutan juga kalau kita lagi di Patra, tolong doain dong Mbak Dad. Dan itu juga yang kita lakukan untuk Ethan dan Zik. Setiap kali mereka pagi mau sekolah, mereka kita doain dulu. Karena kita kan gak bisa ikut ke sekolah ya. Kita gak tahu influence apa, kita gak tahu ada mara bahaya apa, malapetaka apa. Tapi kita tahu kalau Tuhan yang bisa lindungi anak-anak kita. Karena itu sekarang kita as a church family, sebagai keluarga rohani, kita mau doain anak-anak KCC sebelum anak-anak KCC masuk sekolah minggu. Yuk, anak-anak KCC maju ke depan. Yuk, maju yuk. Let's go guys. Yang bayi-bayi juga boleh ikut. Orang tua yang mau didoain juga boleh ikut. Sini sayang, di bawah sini aja. Yuk, Ibu Meda yang akan berdoa, yuk mah. Jadi ini akan kita lakukan, mau doain dulu aja deh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berdoa untuk anak-anak ini Tuhan. Firman Tuhan mengatakan biarlah engkau menjadi seperti anak kecil supaya engkau boleh masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk keturunan-keturunan ilahi yang Tuhan berikan kepada kami para orang tua. Kami berdoa Tuhan seperti firman Tuhan mengatakan bahwa engkau akan mencurahkan dengan roh kudusmu kasih Kristus. Aku berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa daripada roh kudus, bahwa semua anak-anak yang ada di depan ini Tuhan akan mengalami kasih Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah mereka boleh dikuasai oleh kasih Kristus. Dari semenjak mereka kecil mereka boleh mengalami kasih Kristus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Di dalam mereka bermain, di dalam mereka mimpi, di dalam mereka tidur, mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Bapa. Kami percaya firman Tuhan mengatakan anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Biarlah kami sebagai orang tua Tuhan boleh mengulang-ulang firman Tuhan, boleh mengajarkan anak-anak kami tidak takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mereka ini adalah generasi-generasi penerus kami. Gereja masa depan kami Bapak. Mereka akan kuat, mereka akan menjadi frontliner. Mereka akan kuat dan teguh. Be strong and courageous. Kuat dan teguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa iblis apapun di dalam dunia ini tidak dapat menyentuh anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pergaulan yang tidak baik, ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu tidak akan mereka dapati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka Tuhan mengalami hadirat Tuhan in the presence of the Lord waktu mereka masuk di dalam kelas mereka masing-masing. Mereka benar-benar boleh merasakan damai sejahtera, kuasa Tuhan. Mereka akan merasakan sukacita yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Thank you, Ma. Selamat sekolah minggu, guys. Oke. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Lucu ya ayat ini, gak masuk akal. Supernatural. This is it. Supernatural tuh matematikanya gak masuk di akal, gak natural. Math is always just natural gitu, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau ini, this is supernatural. This is what we're talking about 2 bulan ini sampai diperpanjang loh. Betapa pentingnya kita bisa hidup di dalam supernatural. Mustahil untuk bisa bilang kalau kita orang beriman, tapi memberi tidak menjadi cara hidup kita. Karena ayat ini tuh ngomong mengenai iman. Kita memberi tapi kita bertambah kaya. Kita beriman kalau kita memberi malah akan Tuhan tambahkan. Kita beriman kalau kita menghemat malah nanti kekurangan terus. Tuhan tuh, our God is a generous God. If you want to be like God, kalau kita menjadi seperti Tuhan, we have to be generous. Kita harus murah hati. Kalau kita gak generous, we are not like God. Gitu aja gampang. Kalau kita gak murah hati, kita tidak seperti Tuhan. Ini bukan mengenai kekurangan, ini bukan mengenai kelebihan. Ini mengenai iman dan mengenai bagaimana cara hidup seperti Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, kita sebagai jemaat GBI Kenisa Tuhan, kita mau bilang Tuhan, kita mau menjadi seperti Engkau. Kita mau hidup oleh iman dan kita mau jadi seperti Engkau Tuhan. We just want to be generous Tuhan. Kita mau murah hati Tuhan. Kita mau gampang memberi Tuhan. Gak mungkin bohong Tuhan kalau kita bilang kita mengasihi tapi kita gak bisa memberi Tuhan. Biarlah memberi menjadi cara hidup kita Tuhan. Cara hidup gereja ini dan cara hidup semua jemaat di gereja ini Tuhan. Karena itu yang Kau janjikan Tuhan. Waktu kita memberi Tuhan malah akan ditambah-tambahkan kepada kita. Dan akan lebih-lebih lagi kita memberi Tuhan. You can trust us God with your blessing. Thank you so much Lord. Amin. Overwhelm me with your love, mercy and grace. Overtake me, overtake my heart and mind, exceed my imagination. Overwhelm me, oh, overwhelm me with your love, mercy and grace. Overtake me, overtake me, overtake my heart and mind.
Overwhelm me, sing oh, overwhelm me with your love. Mercy and grace, overtake me, overtake my heart and mind. It's in my imagination. Yesaya 64 3-4. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Nextnya. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Yes Tuhan Yesus, kami umatmu, jemaat GBI Kenisa adalah umat yang menanti-nantikan engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang dahsyat Tuhan. Yang berjanji Tuhan, bahwa untuk kami yang menanti-nantikan-Mu, Kau akan memberikan apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu Engkau sediakan. Engkau lebih dari cukup Tuhan. Tidak, yang lain tidak penting lagi Tuhan. You're more than enough. Oh yes Lord. More than enough, let's sing. More than enough. More than enough. You're more than enough. More than enough. Overflow. Overflow. You're more than enough. You're more than enough, Lord. Overflow. Come on, church, let's sing.
kita berdoa. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah El Shaddai. Itulah Allah yang telah mengubah hidup kami. Itulah yang telah menjadikan hidup kami berarti. Dan itulah menjadi jaminan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur sepanjang bulan Agustus Tuhan telah memberkati kami. Khususnya dengan tema yang sungguh luar biasa. Tema yang dahsyat dan luar biasa yang kami percaya telah membawa perubahan dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Berkenallah Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Berkenallah Tuhan, berbicara lagi kepada kami. Urapi kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya mau tanya dulu, minggu pertama siapa yang hadir kebaktian di sini? Puji Tuhan semua ya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira apa inti khotbah Bapak Pendeta Nino Punggawa? Ada yang bisa menjawab? Minggu pertama, tanggal 4 Agustus. Satu orang boleh berdiri? Ada yang bisa? Atau Pak Nino sendiri? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini tema kita masih tema yang sama sebagai minggu terakhir Pak ya. Dalam tema supernatural. Ya. Kalau saya ikuti dari minggu pertama, kedua, ketiga, luar biasa. Ya. Minggu pertama itu Pak Nino menyampaikan pengertian daripada tema kita. Ya. Dan apa yang terkandung dalam tema kita. Ya. Yang saya tangkap adalah masalah pembentukan pribadi. Ya. Berbicara tentang supernatural, ini berbicara tentang pembentukan pribadi. Dan ini menyangkut bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami, kita bisa menyaksikan, kita bisa membuktikan, kita bisa melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Karena minggu pertama itu Pak Nino menyampaikan bahwa supernatural tidak masuk akal. Bukan hanya ajaib. Kalau Daud katakan apa? Bukan hanya ajaib tapi terlalu ajaib. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 139. Ayat yang ke-6, mungkin boleh tampilkan sebentar ayat ini. Mazmur 139, ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Garis sebawahi terlalu ajaib. Bukan hanya ajaib. Tapi terlalu ajaib. Artinya apa? Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Yang tidak terpikirkan, yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Itu minggu pertama. Maka intinya di situ apa? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Ya. Ya. Kalau kita ingat Rasul Paulus. Inilah salah satu kunci Paulus. Bagaimana mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga ia akhirnya bisa menuliskan 1 Korintus 2:9 itu. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah kita pikirkan, semua disediakan. Ya. Ya. Karena apa? Yang kita lihat dalam kehidupan Paulus. Relasinya dengan Tuhan. Satu yang saya belajar dari Paulus. Bagi Paulus, relasi dengan Tuhan itu harga mati. Hubungan dengan Tuhan harga mati. Kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-35 sampai 39. Paulus katakan apa? Siapa yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Kesimpulannya apa? Tidak ada yang dapat memisahkan. Maka Bapak Ibu, bagaimanapun kondisi yang kita hadapi. Bagaimanapun keadaan kita hadapi. Bagaimanapun sibuknya dalam kehidupan kita. Yang penting apa? Relasi kita dengan Tuhan. Lalu minggu yang kedua tanggal 11 Agustus.
Siapa yang ikut kebaktian? Puji Tuhan, hampir semuanya. Ya. Apa yang kita terima dari hambanya Ibu Friska? Ada yang bisa tangkap satu kalimat saja? Ada yang tangkap? Ya. Yang saya tangkap intinya adalah ketaatan dan kesetiaan. Tidak mungkin saudara mengatakan apa? Mengasihi Tuhan tanpa ketaatan. Di mana ada kasih pasti di situ ada ketaatan. Kalau kita baca dalam firman Allah, Tuhan sendiri mengatakan apa? Yohanes 14:15. Kalau engkau mengasihi aku, jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketaatan. Ketaatan berarti itulah merupakan satu ungkapan rasa hormat kita kepada Tuhan. Orang tanya saya, Pak, apa bukti yang paling nyata seseorang menghormati Tuhan? Saya katakan menghormati Tuhan tandanya bukan sekedar angkat tangan. Tandanya bukan sekedar cium tanah, cium lantai. Tapi tanda orang menghormati Allah namanya ketaatan. Tanpa ketaatan omong kosong menghormati Tuhan. Kita percaya dalam firman Allah. Yang tidak kita pikirkan. Yang tidak kita harapkan. Yang tidak kita mengerti. Toh Tuhan menyediakan. Allah menyediakan. Ya. Lalu minggu lalu khotbahnya sangat menyegarkan. Mana Priska? Wah, saya senang sekali. Anak kekasih kita luar biasa. Ya. Inti khotbahnya apa? Ya. Adalah apa? Hanya dua. Menanti itu menjalani proses. Dan ini tidak mudah. Bagaimana kita diproses? Relasi kita bagaimana diproses? Ketaatan kita bagaimana diproses? Kesetiaan kita bagaimana proses. Dan proses ini Bapak Ibu, ini berlangsung seumur hidup. Saya tahun ini masuk Pak Nino, tahun yang ke-51 dalam pelayanan. 51 tahun. Saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan sangat muda sekali. Baru 18 tahun. Dan waktu itu hampir saya tolak. Tidak diterima karena apa? Tidak memenuhi syarat dari segi umur. Ya, ya. Tapi saya mengerti bahwa sebentar lagi usia saya 72 tahun. Tetap dalam proses. Bagaimana kita diproses? Ya. Bukan gampang. Sedia dikerat, sedia dipotong, sedia dibersihkan, sedia dibanting. Ya. Ya. Justru itu kita mengalami kebenaran firman Allah. Ya. Saya pertama kali alami itu Markus pasal 16, ayat 15 sampai 17 itu tahun 75. Di pedalaman Kalimantan Barat. Jadi saya dari Batu saya diutus ke Kalimantan Barat. Itu pertama kali saya mengerti kebenaran firman Allah. Sekalipun minum racun tidak akan mendatangkan maut. Bagaimana kami diracuni? Lewat makanan. Ya. Dari jam 11 malam sampai jam 11 siang. Tidak berhenti-henti muntah. Muntah sampai lemas tidak berdaya lagi. Ya. Tatkala kami kembali lewat satu kampung di mana kami lewati. Di mana kami tadinya dijamu. Satu kampung itu harusnya apa? Menjadi Kristen. Karena apa? Mereka melihatkan kuasa Tuhan. Bahwa mereka menyatakan bahwa mereka sudah tahu Allah yang kita puja. Allah yang kita percayai. Allah yang kita minta. Allah yang dahsyat. Karena apa? Ternyata kami pulang semua lewat desa itu. Semua sehat. Tidak ada yang mati. Jadi itu namanya proses. Proses.
Hari ini saya akan lanjutkan. Lebih mengarah kepada bagaimana hidup mengasihi Tuhan. Ya. Mari kita baca Kolose pasal 1. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Surat Kolose pasal 1. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Ya. Apa yang didengar oleh Paulus tentang orang-orang Kolose? Kalau kita baca ayat 1 sampai 4 yang kita dengar, yang pertama mereka hidup dalam kekudusan. Yang kedua mereka hidup dalam iman. Yang ketiga mereka hidup dalam Tuhan. Yang keempat mereka hidup dalam kasih. Itu yang didengar oleh Paulus tentang orang-orang Kolose. Dan setelah Paulus kata, setelah kami mendengar apa yang Paulus buat, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jadi ingat saudara, doa ini adalah doa yang diperuntukkan bagi orang yang kudus, bagi orang yang beriman, bagi orang yang hidup dalam Tuhan, dan bagi orang yang memiliki kasih. Apa yang menjadi doa Paulus? Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Garis bawahi, mengetahui, mengerti, tahu apa kehendak Tuhan. Inilah yang paling penting pertama bagi orang yang hidup mengasihi Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan harapkan? Bukan lagi apa yang saya harapkan. Bukan apa yang kau harapkan. Apa yang Tuhan harapkan. Jadi saudara, orang yang mengasihi Tuhan ada satu kerinduan yang dalam. Ada satu kerinduan yang luar biasa. Mengetahui kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah. Karena apa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan, hidupku bukan lagi hidup untuk diriku. Hidupku hidup bagi Tuhan. Itu yang Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Menjadi catatan untuk kita pagi hari ini. Sejauh mana kita hidup bagi Tuhan. Sejauh mana kita hidup bagi Tuhan. Ya. Saudara, bulan Juli yang lalu, selesai kebaktian tahunan di Batu. Saya tidak sampai akhir karena ada pelayanan di Bandung. Ya. Ya. Lalu seorang hamba Tuhan, gembalanya, usianya sudah 92 tahun. Dan dikatakan apa? Saya tidak lagi memikirkan hidup ini apa. Yang saya rindukan bisnis saya, anak cucu saya, semua hidup bagi Tuhan. Dan cukup lama menjadi pergumulannya. Siapa akan melanjutkan pelayanannya? Ya. Dan pada waktu anaknya menyatakan diri, siap dilantik menjadi gembala. Dia katakan apa? Tidak ada sukacita yang lebih daripada itu. Itu. Ya. Anaknya seorang doktor, tamatan Amerika. Dan sekarang mereka punya universitas di Bandung. Dia sebagai rektor. Ya. Dan terkala anaknya menyatakan, Pak, saya siap untuk melanjutkan. Dia katakan apa? Hati saya meluap-luap. Karena katakan apa? Apalah artinya bisnismu maju, apalah artinya karirmu maju, tapi tidak berdampak untuk tujuan Tuhan. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Maka Paulus katakan apa? Belajar mengerti kehendak Allah, supaya kamu tahu, supaya kamu mengerti apa kehendak Tuhan. Kalau Paulus katakan dalam Filipi pasal 1,
ayat yang ke-20. Paulus katakan apa? Tidak ada yang dia rindukan, dia tidak diharapkan, hanya satu. Itulah bagaimana Tuhan dimuliakan. Dan dia berkomitmen, apapun yang terjadi atas hidupnya, apapun yang dia alami harus berdampak untuk tujuan Tuhan. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Jadi tidak masalah berapa lama kita hidup. Tapi apakah hidup kita berdampak? Saudara, tatkala saya merayakan ulang tahun, seorang ibu mendoakan saya. Usianya sudah 97 tahun. Salah satu yang aktif dalam persekutuan kita. Jadi dia tinggal di Cakung. Tiap Selasa itu dia ke Bintaro untuk bergabung dengan seorang ibu untuk ikut persekutuan tiap Rabu. Umurnya 97 tahun. Naik angkot. Lalu saya katakan namanya Bu Madalian, Ibu, harap ibu saya juga bisa hidup seperti ibu, panjang umurnya. Lalu dikatakan apa? Pak Pendeta tidak perlu panjang umur. Yang penting apa? Hidup kita berdampak. Betul. Ya. Dan 2 minggu lalu beliau telah dipanggil oleh Tuhan. Hanya makan siang, dia keselak, selesai. Tapi itu sudah meninggal itu. Kematiannya itu luar biasa, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Paulus katakan apa? Kami tiada berhenti-henti berdoa supaya kamu memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saudara, untuk mengerti kehendak Tuhan, itu yang Pak Nino katakan apa? Relasi kita dengan Tuhan. Mustahil engkau mengerti kehendak Allah tanpa kita akrab dengan Tuhan. Karena dikatakan dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya, isi hatinya, kerinduannya, kemauannya diberitahukan kepada mereka. Bergaul karib dengan Allah, isi hatinya, kerinduannya, harapannya. Dan saudaraku, bukankah itu suatu kebahagiaan? Apapun yang kita alami, bagaimanapun kondisi yang kita alami, tatkala kita memahami isi hatinya Tuhan, tatkala kita mengerti hatinya Tuhan, tatkala kita mengerti apa yang Tuhan mau. Mazmur 25:13 kata apa? Orang itu menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi bumi. Jadi saya percaya bahwa selama fokus kita, arah kita, tujuan kita, hidup melakukan kehendak Allah, hidup kita bahagia. Anak cucu kita mewarisi bumi. Maka sekali lagi saya katakan, mengasihi Tuhan ditandai dengan satu kerinduan. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan kehendaki? Apa sih yang Tuhan harapkan? Makin kita fokusnya mengerti kehendak Allah, makin fokusnya mengerti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, semuanya menjadi indah. Semuanya menjadi indah, tidak akan stres. Karena apa? Kita memahami kehendak Allah. Dan yang kedua, untuk memahami kehendak Allah, untuk mengerti kehendak Allah, harus ada satu kerinduan. Kerinduan. Jadi tidak hanya tahu kehendak Allah, tapi rindu untuk melakukannya. Itu yang dikatakan oleh minggu kedua itu, ketaatan. Ya. Kalau kita baca ungkapan Daud dalam Mazmur pasal yang ke-40, ayat 9 dikatakan apa? Aku suka melakukan kehendak-Mu. Aku suka melakukan kehendak-Mu. Mari sama-sama kita baca Mazmur 49. 1, 2, 3. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak ku tahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Lalu
Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9. Takut akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang-orang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Maka inilah doa pertama bagi orang kudus, bagi orang beriman, bagi orang yang hidup dalam Tuhan, bagi orang yang mengasihi. Rindu memahami kehendak Allah. Ya. Temukan apa yang Tuhan mau. Ya. Ya. Nah, percaya Bapak Ibu, semuanya indah. Tatkala kita disakiti, apa yang Tuhan mau? Tatkala kita dikecewakan, apa yang Tuhan mau? Tatkala kita mengalami kegagalan, apa yang Tuhan mau? Tatkala kita sakit, apa yang Tuhan mau? Luar biasa indahnya. Luar biasa indahnya. Saya serba terus alami itu. Maka itulah sebabnya salah satu nasihat Paulus dalam Efesus pasal yang kelima ayat 17. Jangan bodoh. Usahakanlah supaya engkau mengerti kehendak Allah. Jangan pergumulan membuat kita jadi bodoh. Jangan tantangan membuat kita menjadi bodoh. Jangan kekecewaanmu kita menjadi bodoh. Jangan penyakit membuat kita jadi bodoh. Belajar mengerti kehendak Allah. Boleh tampilkan Efesus 5 ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jangan bodoh. Saya pun terus katakan kepada diri saya, jangan pergumulan membuat aku bodoh. Saya tidak mau penyakit membuat saya jadi bodoh. Saya tidak mau kesulitan membuat saya jadi bodoh. Belajar mengerti kehendak Allah. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi doa Paulus sebagai orang yang mengasihi Tuhan? Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 tadi. Boleh tampilkan Kolose pasal 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmah dan pengertian yang benar untuk mengatur kehendak Tuhan dengan sempurna. Lalu 10. Sehingga apa? Hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Garis bawahi, hidup layak, hidup berkenan. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Takut berbuat dosa. Hidup layak, hidup berkenan kepada Tuhan. Maka di sini saya belajar. Bukan apa kata orang tentang hidupku. Bukan bagaimana pandangan orang tentang hidupku. Tapi bagaimana pandangan Tuhan tentang hidupku. Karena Bapak Ibu, Alkitab mengatakan apa? Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Jadi masalah mengasihi Tuhan itu masalah hati. Adakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Hidup berkenan kepada Tuhan menunjukkan apa? Kita hargai darah Yesus yang sudah menebus kita. Hidup berkenan kepada Allah berarti apa? Kita menghargai darah Yesus yang telah tercurah. Maka orang yang menganggap remeh tentang dosa, orang yang menganggap biasa tentang dosa, sama adanya meremehkan darah Yesus. Mari kita belajar hari ini. Jadi doa Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal. Maka seorang hamba Tuhan mengatakan demikian, saya setuju. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang sudah hidup dalam Tuhan, bukan lagi masalah dosa atau tidak dosa. Bukan lagi masalah boleh atau tidak boleh. Tapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Apakah itu berkenan di hatinya Tuhan?
Itulah orang mengasihi Tuhan. Ya. Ya. Jadi saya pun terus berjuang. Bukan lagi mempersoalkan boleh atau tidak boleh, dosa atau tidak dosa. Apakah ini berkenan atau tidak? Jadi itu menjadi patokan, itu menjadi ukuran. Sebab kalau patokannya boleh atau tidak boleh, tidak pernah ada jawaban. Dosa atau tidak dosa, tidak pernah ada jawaban. Saya pernah ditanya oleh seorang bapak, Pak, di mana ayatnya mengatakan tidak boleh merokok? Wah, susah juga menjawabnya. Di mana ayatnya Pak Pendeta ayat tentang tidak boleh merokok? Dan saya coba-coba, saya belum pernah temukan Pak Nino. Ya. Saya hanya katakan apa? Ya. Saya bacakan kepada dia 1 Korintus pasal 10. Ayat 23, 24, dan 31. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak semua membangun. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak semua memuliakan Tuhan. Maka kesimpulan Paulus, entah engkau makan, entah engkau minum, entah engkau melakukan sesuatu lain, lakukan semuanya untuk memuliakan Allah. Maka saya katakan kepada Bapak itu, ya, Bapak ambil rokok itu Pak, isap rokok itu. Kalau rasanya waktu Bapak merokok itu, embuskan asapnya itu, iman Bapak makin kuat. Makin memuliakan Allah, teruskan merokok. Tidak akan pernah terjawab. Karena apa? Dikatakan tidak boleh. Karena apa? Kami pernah buat seminar tentang merokok. Ya. Dan ditampilkan pembicaranya. Saya salah satu pembicaranya. Pembicaraan kedua itulah Prof. Karmel. Jadi uraikanlah dari segi firman Allah. Diuraikan dari segi kesehatan. Rame. Dari firman Allah, ternyata dia katakan, Pak, pendeta kami juga merokok katanya. Pendeta kami merokok, padahal pendetanya pas sebelah saya. Lah kata Pak, dokter juga banyak merokok. Tidak terjawab. Itu masalah hati. Kalau hati kita rindu fokusnya Pak, Tuhan dimuliakan, Tuhan dimuliakan. Semuanya ada jawaban. Entah engkau makan, entah engkau minum, entah engkau melakukan semua memuliakan Tuhan. Hidupmu layak dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan percaya Bapak Ibu, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, apa sih yang kita perlu takutkan? Toh janji itu apa? Masa depan kita Tuhan jamin. Kalau hidupku berkenan kepada Allah, masa depanku Tuhan jamin. Kalau hidup kita berkenan kepada apa? Tidak kurang mujizat. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, percaya Bapak Ibu, Tuhan siapkan roti. Bahkan apa? Anak cucu kita pun Tuhan jamin. Maka doa Paulus, sehingga hidupmu layak, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Perkara-perkara ajaib. Hal-hal supernatural akan kita alami. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi Tuhan buat. Lalu yang ketiga, yang menjadi doa Paulus. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-10 bahagian B. Di sana dikatakan demikian. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Garis bawahi, kamu memberi buah. Menjadi berkat. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin egois. Betul? Orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin egois.
Itu yang Pak Nino sampaikan minggu pertama itu. Itu masalah pembentukan. Kepribadian kita, karakter kita, tabiat kita. Semua akan diubah. Kalau kita mengasihi Tuhan. Dan salah satu tanda mengasihi Allah apa? Kamu memberi buah. Ya. Kalau kita ingat salah satu pernyataan Paulus. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat 22 sampai 25. Intinya di situ. Paulus katakan apa? Kalau dari segi kepentinganku. Lebih baik aku naik ke sorga. Kalau dari segi kepentinganku. Lebih baik aku tinggalkan dunia. Masuk ke rumah Bapa. Tapi demi kamu, untuk kepentingan kamu, aku akan tinggal di dunia ini. Ini harus menjadi sikap kita. Untuk apa sudah bergabung di GB Kenisa? Untuk apa sudah bergabung dalam satu kelompok? Bukan untuk kepentinganku, tapi untuk kepentingan orang lain. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Dan ini banyak permasalahan, termasuk dalam rumah tangga. Ya. Salah satu kebahagiaan kita adalah bukan tatkala hidup kita bisa membahagiakan. Tatkala kesukaan kita, salah satu kesukaan kita bukankah tatkala kita memberikan bisa orang lain bersuka cita. Orang egois tidak akan pernah bahagia. Orang egois tidak akan pernah tenang hidupnya. Saudara, saya ingat 42 tahun yang lalu, tatkala rumah tangga kami diteguhkan dalam peneguhan pemberkatan nikah. Saya masih ingat khotbah pendeta itu. Sangat sederhana. Dia katakan apa? Saudara sastra, kalau kau mau menjadi suami yang berbahagia, bahagiakanlah istrimu. Istri saya namanya Deli. Deli, kalau kau mau menjadi istri yang berbahagia, bahagiakan suamimu. Puji Tuhan Pak Nino. Maka saya bersyukur sampai hari ini. 42 tahun kami menikah. Saya belum pernah menyesal mengapa Ibu Deliana jadi istriku. Banyak kekurangan, banyak ketidakcocokan. Tapi prinsip mengasihi Tuhan. Karena apa saudaraku? Mengasihi Tuhan berarti apa? Rela menjadi miskin. Rela menjadi melarat. Itu kita temukan dalam 2 Korintus pasal 8-9 itu. Ia yang kaya rela menjadi miskin. Ia yang kaya rela menjadi melarat. Oleh karena apa? Oleh karena kasih. Ya. Jadi doa Paulus kepada jemaat di Kolose. Memberi buah. Hidup kita berdampak. Mengenyangkan orang lain, memuaskan orang lain, menguatkan orang lain, menghibur orang lain, memajukan orang lain. Bukankah itu orang yang mengasihi Tuhan? Maka saya percaya saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan itu dimanapun dia hadir, kehadirannya pasti berdampak. Berdampak untuk membangun, berdampak untuk memajukan, berdampak apa untuk mensejahterakan. Coba bacakan sebentar Filipi pasal 1, tampilkan Filipi 1. Ayat yang ke-25. Filipi pasal 1 ayat yang ke-25. Mari kita sama-sama membacakan ayat ini. 1, 2, 3. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku sekarang. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Dalam keyakinan ini. Dalam keyakinan akan tujuan Allah. Dalam keyakinan akan maksud Allah. Dalam keyakinan akan bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Maka Paulus kata, dalam keyakinan, tahulah aku sekarang. Aku akan tinggal dengan kamu. Aku akan diam dengan kamu. Supaya kamu makin maju. Ya. Dalam perjalanan tadi rumah ke sini, dosanya si Tuhan. Biar kehadiranku hari ini di GB Kenisa Tuhan berdampak. Bukankah itu suatu kebahagiaan? Bukan sekedar hadir. Tapi kehadiran kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Di mana kita hadir, orang dikuatkan, diberkati, disukakan.
dibahagiakan. Bukankah itu orang mengasihi Tuhan? Jangan mengatakan mengasihi Tuhan tapi hidupnya terus jadi batu sandungan. Mengasihi Tuhan tapi hidupnya tidak jadi berkat. Saya tidak yakin orang yang mengasihi Tuhan kehadirannya pasti jadi berkat. Pasti membawa kemajuan. Ya. Maka jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ya. Percaya Bapak Ibu. Kuasa-kuasa yang tidak terbatas itu, kuasa yang tidak terpikirkan itu akan terus kita nikmati. Kalau kita sungguh hidup mengasihi Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semuanya disediakan. Semua dalam arti di sini adalah dalam garis kehendak Tuhan. Jangan keinginan kita. Ya. Bukan keinginan kita. Ya. Salah satu kemarin kalimat Priska yang saya sudah diberkati. Bukan apa yang aku inginkan, tapi apa yang aku butuhkan. Itu kalimat terakhir Priska yang saya dengar. Kadang-kadang apa? Kita terlalu mau mengikuti keinginan kita. Tapi ikuti kehendak Tuhan. Ya. 1 Petrus pasal 4, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan keinginan manusia. Tapi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Ya. Maka firman Tuhan pagi hari ini kiranya lagi boleh menolong kita. Ya. Semuanya Tuhan siapkan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang rindu memahami, mengerti, melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak lagi fokus kepada kepentingannya, tidak lagi fokus kepada kehendaknya, tidak lagi fokus kepada keinginannya, tapi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang apa? Orang yang hidupnya layak di mata Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Bukan bagaimana pandangan orang tentang hidupku, tapi bagaimana pandangan Tuhan. Masalah hati. Ya, ya. Hidup berkenan kepada Allah menunjukkan apa? Betapa kita menghargai tetesan-tetesan darah Yesus. Yang sudah membasuh kita, yang sudah menyucikan kita, yang sudah menebus kita. Jangan sia-siakan darah Yesus. Dan yang ketiga, jangan hidup untuk diri sendiri. Pastikan hidup kita berdampak. Mulai dari rumah tangga kita, seorang suami. Pastikan hidupmu berdampak untuk istrimu. Seorang istri, pastikan hidup berdampak untuk suamimu. Seorang orang tua, pastikan hidup berdampak untuk anak cucumu. Bukankah itu suatu kebahagiaan? Berdampak dalam arti apa? Membawa kemajuan dalam iman. Maka dengan demikian saya percaya Bapak Ibu. Lebih dari yang kita pikirkan. Lebih dari yang kita harapkan. Akan Tuhan buat. Dan terus akan Tuhan buat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu di siang hari ini. Yang kembali Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Yang kembali boleh Tuhan perdengarkan bagi kami. Yang kembali Tuhan boleh karuniakan kepada kami. Karena Tuhan mengerti kami. Tuhan memahami kami. Tuhan mengenal siapa diri kami Tuhan. Engkau yang tahu sejauh mana kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Inilah masing-masing kami Tuhan. Kami bersyukur apa yang telah kami capai. Tapi di mana kami belum mencapainya, Tuhan tolong kami Tuhan. Teruslah proses Tuhan. Teruslah proses Tuhan. Biarkanlah, berikan kami kemampuan. Berikan kami kerelaan Tuhan. Untuk terus diproses. Makasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu berhenti. Tapi biarlah roh Tuhan yang tidak terbatas itu terus memproses kami. Supaya makin hari, makin kedapatan, makin hari kami makin hidup berkenan kepada Tuhan. Makin layak di hadapan Tuhan. Dan hidup kami berdampak untuk tujuan Tuhan. Sebagai tanda kasih kami kepada Allah. Kami tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi biarlah hidup kami berdampak untuk tujuan Tuhan.
Mulai rumah tangga kami, gereja kami, masyarakat kami, tempat kerja kami. Di mana Tuhan hadirkan kami. Biarlah kami hadir sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Amin. Tuhan baik. Yuk Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan cara hidup kita. Supaya kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dan berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sastra. Salam untuk Ibu Deli. Terima kasih Pak Sastra. Saya mengenal Pak Sastra udah lama banget dari remaja dulu. Dan sekarang, sampai sekarang kami terus bekerja sama. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Setelah kami berdoa dan kami diskusi, sepertinya tema ini akan berlanjut sampai bulan depan. Karena kita butuh akan tema ini. Amin. Amin. Jadi bulan depan kita akan tetap memakai tema ini Pak Sastra. Karena kita perlu lebih dalam lagi untuk mengenal akan Allah kita, Tuhan kita. Dan akhirnya kita bisa menikmati hidup di dalam segala sesuatu yang supranatural. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak sekalian. Amin. Mari Bapak sekalian kita akan akhiri, mari kita berdoa. Bapak sekalian, Bapak yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar lagi melalui hamba-Mu Pak Sastra. Terima kasih Tuhan Yesus, ada pengetahuan yang baru lagi, ada kelengkapan lagi firman Tuhan yang Kau beritakan kepada kami. Supaya kami sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup kami. Supaya hidup kami terus mengutamakan Engkau, memuliakan nama Engkau, mengasihi Engkau, dan akhirnya berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan bagi orang lain. Bapa, karena kami tahu hidup kami Tuhan mempunyai purpose dalam kehidupan kami. Dan purpose-nya Tuhan yaitu menjadikan kami alat-alat Tuhan, menjadikan kami teman sekerja Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang boleh berdampak untuk orang lain. Karena kami pun boleh selamat karena ada dampak dari orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Bapa yang baik. Biar pulang dari tempat ini, kami betul-betul memperhatikan hidup kami. Tidak serampangan, tapi kami betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berkat untuk orang lain. Hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya hidup kami berdampak dalam kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan bagi orang lain. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa memberkati Pak Sastra, Ibu Deli, anak-anak, dimanapun mereka berada. Pakai keluarga ini Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun Engkau utus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mendengar pelayanan yang luar biasa. 51 tahun Tuhan pakai hamba-Mu dalam ladang pelayanan. Kami percaya Tuhan akan pakai lebih lagi Tuhan di depan. Bukan soal umur, tapi seperti yang dikatakan, dampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan dalam umur yang 72 tahun sekarang. Berkati Tuhan tahun-tahun di depan lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau akan berikan dia kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jantungnya sehat Bapak yang baik. Semuanya sehat Bapak. Kami percaya Bapak yang baik. Tuhan belum selesai dan Pak Sastra. Tuhan masih banyak pekerjaan yang Tuhan pakai. Pak Sastra dalam kemuliaan nama Tuhan. Thank you God, terima kasih. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini. Untuk apapun pergumulan kami, Tuhan seperti firman Tuhan katakan. Apabila kami konsentrasi sama Engkau saja Tuhan. Hidup kami mengutamakan Engkau, memuliakan Engkau. Tuhan pasti membereskan semua masalah kami. Bukankah firman Tuhan sendiri mengatakan Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Utamakan Tuhan, utamakan Tuhan, utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Aku percaya Bapak yang baik. Apabila ada di antara kita yang masuk dalam pergumulan, aku percaya Tuhan. Dalam pergumulan itu mereka akan berjumpa dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan Tuhan dalam waktu Tuhan akan mengangkat dan mengeluarkan mereka dari pergumulan itu Tuhan. Karena pergumulan itu akan meneguhkan iman mereka.
menyempurnakan iman mereka, dan mereka membawa mereka lebih lagi mengenal akan siapa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Pak. Ada yang sakit, kami percaya Tuhan, Engkau Allah penyembuh kami. Tuhan akan jamah dan Tuhan berikan kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Tapi di atas segalanya Tuhan, kami mau Tuhan, kami minta satu Tuhan, biar kami makin hari, hidup kami boleh makin melekat kepada Engkau. Kami minta Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, supaya Tuhan hidup kami semakin melekat kepada Engkau. Semakin haus dan lapar akan firman Tuhan. Semakin ingin Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi dari hari ke hari Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh betul-betul hidup mengenal Engkau dan hidup takut akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih akhirnya Tuhan, kami mau katakan Tuhan, terima kasih untuk semua kasih karunia, anugerah, kebaikan, pertolongan, perlindungan, kebaikan Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. 1 minggu ini. Thank you God. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini. Dan kami mau siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri sama-sama yuk. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Dan terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa, biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Aku berdoa bila kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Aku berdoa biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Hiduplah berdampak dalam 1 minggu yang akan datang. Shalom, God bless. You're my Lord forever, my God, my El Shaddai. You're my Lord forever. You're my Lord forever. You will supply. 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 El Shaddai. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.